Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jurna. Kembali lagi bersama saya Al dalam YouTube channel Al The Jurna. Nah Sobat Jurna, berbicara tentang COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia, akhirnya berdampak juga di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Makassar. Lantas seperti apa perekonomian kembali bangkit dalam masa pandemi ini, khususnya pada warkop-warkop yang ada di perkotaan? Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang sangat tepat untuk membicarakan ini, yaitu Pak Devo. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Devo. Siang Om Al, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Sehat. Pak Devo juga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah ini Pak, berbicara tentang COVID ini. Saya perkenalkan dulu Pak Devo sebagai owner salah satu warung kopi yang sangat terkenal di Makassar, seluruh Sulawesi Selatan. Warkop baru. Warkop Teman Ngopi. Ya Yap. sih. Bagaimana menurut Bapak tentang mempertahankan usaha warkop ini? Ya. Jadi di era pandemik seperti begini, yang paling utama memang saya melihat harus ada ada kemauan. Yang paling pertama itu, karena startnya dari situ. Kalau tidak ada kemauan, kayaknya semuanya jadi susah. Ya. Mau bergerak ke kiri, ini ntar susah. Ya. Mau balik ke kanan, ntar susah. Ya. Kita mau maju, ntar susah gitu. Jadi intinya adalah, yang pertama adalah memang harus ada kemauan gitu. Kemauan ini bukan hanya kita pikirkan untuk diri kita, tapi juga mempunyai dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah ini disinilah saya melihat waktu ide saya pertama kali waktu membuat warung kopi adalah bagaimana warung kopi ini menjadi sebuah tempat yang bermanfaat minimal buat diri saya dan orang-orang sekitar saya yang mungkin diakibatkan oleh pandemik, akhirnya terganggu pendapatannya, terganggu keadaan ekonomi keluarganya. Nah ini apalagi kan ini panjang. Ya. Mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai sekarang masih kita rasakan dampak-dampak dari adanya COVID ini. Nah, waktu itu saya cuma berpikir kira-kira di bulan Mei, kira-kira kalau sudah mulai turun ini kondisi-kondisi pandemik sudah lebih terkontrol, apakah kira-kira yang tepat dibuka untuk dengan kondisi ekonomi yang hampir kurang lebih 3 bulan betul-betul mati suri kan gitu. Akhirnya kita pikir, saya pikir waktu itu mungkin kayaknya benar nih kalau kita buat satu warung kopi aja, tapi sebuah warung kopi yang bukan hanya sekedar tempat ngopi dengan banyak orang, tapi gimana pikiran saya ini tempat ngopi bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat sekitarnya gitu. Akhirnya kepikirannya mulai dari awalnya apa ya namanya, konsepnya konsep nama kan. Kalau kita yang orang biasa minum kopi, kadang-kadang yang kita pikirin rasa itu nomor 2, tapi yang paling penting adalah siapa teman ngopinya kita gitu. Jadinya wah kalau gitu kita buat aja warung kopi namanya Teman Ngopi gitu. Jadi walaupun mungkin rasanya nomor 2, tapi teman ngopinya asik. Akhirnya ngobrol, akhirnya kopinya jadi asik gitu. Akhirnya itu yang paling pertama. Terus yang kedua, pikir ini warung kopinya modelnya seperti konsepnya seperti apa? Apakah warung kopi yang benar-benar seperti warung kopi tok gitu, atau warung kopi tapi punya nilai tambah? Akhirnya kita kepikiran, karena saya kebetulan dulu punya ada kafe, kepikiran gimana kalau saya bikin sebuah warung kopi yang walaupun desainnya, konsepnya kafe, tapi jualan warung kopi gitu. Akhirnya yang kita dapat adalah warung kopi yang punya kelas, tapi harganya tetap terjangkau oleh masyarakat. Berarti ini banting setir banget untuk konsepnya dari jadi, kafe. Betul. Ini juga sebenarnya salah satu pemikiran kita adalah kalau kafe kan lebih eksklusif. Nah ini kita menginginkan memang sebuah tempat warung kopi
kopi yang ya mampu menghidupkan masyarakat sekitar. Karena Contohnya itu seperti ya, apa? ya salah Sekitar. satunya di warung kopi ini kita jualannya kan murah. Nah, Warung saya kopi. lihat tadi ada berbagai macam makanan, Iya, ada betul. barongko, Betul. ada Jadi songkolo. kue-kue Aduh, enak sekali. kita jualan Jadi kue-kue itu produk- tradisional. Kita jualan songkolo dan lain-lain, Iya. makanan tradisional, dan itu bukan kami yang buat, Oh, tapi kita menghidupkan masyarakat yang ada di sekitar warung kopi ini. Ayo yang punya usaha-usaha kue, ayo kita sama-sama, mereka nitip di sini, kita jualkan setiap hari, mereka hasil penjualan kita berikan kepada wow, mereka luar lagi. biasa sekali. Jadi Gitu. sekitar sini UKM-nya. UKM-nya dibangkitkan Jadi lagi. kita, Wah, karena luar kan biasa kita tahu sekali. itu yang saya bilang tadi, tiga bulan bukan waktu pendek untuk bagaimana ekonomi sebuah keluarga itu bisa berputar. Betul Nah ini sekali. kita harapkan paling tidak ada sebuah langkah kecil dari kami yang bisa memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat, khususnya yang ada di sekitar warung kopi Right. ini gitu. Betul sekali. Kan kemarin sempat tutup Ya. karena PSBB, Ya. semua aktivitas perekonomian itu ditutup. Bagaimana di sini? Sama, Tutup. tutup. Otomatis berarti berdampak pada Oh ini iya, dong. jadi Karyawannya harus semuanya. di rumah. Jadi semuanya karena memang ini perintah dari pemerintah kan untuk menutup semua, dan itu harus kita patuh karena kita ini. Nah, jadi kita tutup kurang lebih 3 bulan, semua pegawai juga kita terpaksa rumahkan. Tentu saja kita tidak bisa memenuhi secara keseluruhan untuk Mengcover mereka, gajinya, gajinya. apanya nggak bisa. Jadi akhirnya kita hanya memberikan semampunya kita, dan itu juga yang menjadi kesepakatan kita dengan para staf dan karyawan. Memang kita menjadikannya bahwa kalau nanti ada kesempatan untuk buka dan kita ini, maka mereka menjadi prioritas pertama untuk masuk bekerja kembali. Alhamdulillah di bulan Juli, setelah kita melihat kondisi di Makassar sedikit boleh roda ekonomi diperbolehkan untuk diputar kembali, maka kita mengambil inisiatif untuk membuka dengan konsep yang baru. Makanya warung kopinya ini kita kasih namakan teman ngopi, warung kopi bintang tapi harganya dibanting. Ya, gitu. Jadi bintang tapi dibanting harganya ya. Betul-betul murah di sini. Iya. Saya kaget aja karena tidak sama dengan di kopi-kopi. Ada kok warkop yang kayak gini, tapi harganya masih di atas loh. Tapi enggak tahu. Salah satunya itu karena kita mau yang ada di kepala saya gini. Kalau saya harus membuat sebuah usaha, saya hanya berpikiran yang penting dia berputar, dia ada perputaran ekonomi di situ, walaupun kecil tapi memberikan manfaat bagi roda-roda perekonomian kecil yang ada di sekitar sini. Ini jadi Gitu. tips-tips yang menarik ya dari. Jadi kelihatannya sih agak berat ya kalau kondisi sekarang ini, kayak kita harus buat sebuah kegiatan yang besar gitu. Kayaknya untuk saat ini belum memungkinkan karena kondisi Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga masih pada kondisi yang zona merah. Jadi di sini juga satu yang paling pasti adalah protokol kesehatan harus tetap dijaga. Tadi di depan saya lihat ada tempat cuci tangan. Iya, pasti. Terus ada harus wajib pakai masker. Wajib. Dan semua. Iya. Kita sebenarnya pakai masker. Sebenarnya kita ada, cuman ini Cuman ada. Kita lagi ngobrol jadi takutnya di sini Iya. kedengaran suaranya. Jadi Gitu. Jadi semuanya kita safety ya semua. Iya, kita bahkan setiap hari pagi kemudian sore itu dibersihkan meja dan kursi menggunakan disinfektan. Oh, tetap steril ya. Tetap steril. Kita mau ulik-ulik sedikit Ya. nih Pak. Ya, kita kan tadi antara bicara tentang kafe dan kemudian menjadi warkop. Iya. Itu bisa tidak dibocorkan sedikit berapa omset dari sejak kafe itu dan berapa omset yang sekarang ini gitu? Sebenarnya dari dulu kalau mau bicara omset tidak ada secara fix berapa per hari apa semua gitu. Itu naik turun lah gitu. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang juga enggak ada. Tergantung sangat tergantung dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat kan gitu. Cuman yang itu dari awal saya sampaikan, yang saya pikirkan adalah bagaimana ada perputaran ekonomi di sini. Orang pengunjung atau tamu datang minum kopi, makan kue, berbelanja di sini, kemudian uang bayar ke kami belanja ke tempat lain. Ya.
tukang kue kemudian membelanja di pasar untuk mungkin beli Beli telur, beli bahan akhirnya ada kuenya, ada perputaran. putaran lagi. Iya, akhirnya pedagang yang ada di pasar karena ada uang yang membeli, dia berputar, dia belanja lagi. Wah, luar biasa Gitu. sekali ini niat baiknya Pak Devo ya. Tidak, saya cuma berpikir ya itu tadi ya, kalau dengan kondisi seperti begini Indonesia lagi kita menghadapi pandemi COVID-19, kayaknya memang kita harus ambil peran yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Gitu. Jadi ya apapun ayo, yang penting kita bisa ada manfaatnya. Tapi terasa beda omsetnya dari yang dulu sampai yang sekarang ini. Kelihatannya justru warung kopi lebih bagus. Nah, itu dia tuh. Gitu. Nah, Ya. Justru kelihatannya warung kopi malah lebih bagus. lebih Makanya rame loh. Ini tadi saya masuk Iya. itu parkiran mobil full Iya. dan itu aduh luar biasa. iya itu mungkin salah satunya juga mungkin yang karena yang punya mobil juga sekarang pun mencari yang murah-murah kan. Nah, sepertinya. Jadi karena dia mencari yang murah-murah, yang enak, tentu saja kan murah nggak berarti nggak enak, tapi murah juga enak. Ya, alhamdulillah di sini ada sebuah perputaran ekonomi yang bisa terjadi di warung kopi ini. Oke. Ini saya lihat di sini tuh tempat-tempatnya tuh kayak Instagramable. Ya. Anak-anak Instagram suka foto-foto di tempat-tempat yang asik Iya. seperti ini. Itu memang ini konsepnya dari awal seperti ini atau bagaimana? Coba. Dulu sih kafe. Iya. Karena dia konsepnya kafe, tentu saja salah satu persyaratan yang utama dari sebuah kafe kan punya nilai tarik Iya. buat orang foto, Betul. Instagramer. Iya. Nah ini karena kita merubah, kita nyesuaiin sedikit Ya. gitu. Jadi Gitu ya. satu dulu itu harus di ruangan yang ber-AC apa segala macam. Sekarang ini kita coba turunkan nggak perlu AC karena sesuai dengan saran dari tim gugus kesehatan juga bahwa sebaiknya di ruang terbuka aja. Oh, gitu Ya, ya. jadi ada sirkulasi udara yang lebih bagus. Hmm. Makanya kita tidak pakai AC, kita hanya kipas untuk perputaran sirkulasi udara. Kemudian yang lain-lainnya ini karena dia kafe, ya paling ya kita ya pindah-pindah tempat dari bannernya, posternya dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya pas jadi juga kita juga kaget, lucu juga ya Iya. gitu. Walau karena kafe ini sebenarnya konsep kafe, tapi kita jadiin warung kopi. Jadi sedikit agak nyeleneh, malah ada beberapa teman-teman yang datang waktu ke sini awal-awal mereka nanya, "Ini warung kopi?" "Iya, warung kopi." "Oh, ini warung kopi paling mewah," katanya gitu. Pas ngelihat harganya, murah sekali gitu. Jadi ya alhamdulillah responnya cukup beragam lah ini untuk itu. Soalnya enggak, kalau menurut saya ya Iya. pribadi ini tidak sebanding dengan fasilitas yang kita dapat yang ada di Iya. sini ya, baik dari konsepnya seperti Iya. apa, terus makanan-makanannya dengan harganya dan fasilitas kayak wifi Iya. itu kan yang Iya. dicari, yang dikejar sama Iya. para mahasiswa-mahasiswa di Iya. daerah sini gitu. Iya ya, kita sih apa ya? Itu tadi saya bilang, yang penting kita berburu ada perputaran ekonomi. Ekonomi betul sekali. Gitu. Jadi tidak terlalu kita pikirkan bahwa ini karena dia konsep aninya harus kafe, di harganya juga ngikut ke kafe, nggak usah. Yang penting ada perputaran, dan yang paling penting kita masih tetap mengutamakan protokol kesehatan di warkop ini. Iya, betul. Gitu. Oke, wow, menarik sekali nih perbincangan kita siang hari ini bersama. Banyak tips-tips yang Iya. bisa kita dapatkan dari sini, utamanya bagi para pengusaha warkop atau mau merubah konsep yang seperti ini. Wow, luar biasa sekali ini, sangat Awal-awal sih inspiratif. sebenarnya juga saya sempat agak ragu. Ragunya itu adalah, ini kalau saya bikin kira-kira Masih ada orang yang mau datang nggak Iya, ya? betul. Terus yang kedua, kira-kira kalau saya buat dengan ini harganya segini, ini kemurahan atau enggak? Atau ini justru terlalu mahal? Iya. Atau kalau saya buat konsepnya karena konsepnya kafe, kira-kira orang-orang yang istilahnya yang hanya doyan nongkrong biasa itu mau datang nggak gitu? Nah ini itu banyak sekali gitu. Cuma ya kembali di awal yang saya sampaikan, poinnya adalah memang harus ada kemauan. Kita punya kemauan untuk ikut memutar roda ekonomi, kemudian ya kita harus agak punya kemauan dan ya keberanian untuk melangkah aja.
Nanti kalau memang ada yang kurang-kurang ya kita benahin lagi. Ya. Ada yang salah-salah kita benerin Perbaiki lagi. gitu. Jadi saya ngajak deh, ayo semuanya kalau perlu semuanya belajar jadi entrepreneur. Iya, betul. Ayo belajar untuk jadi Baik. pengusaha, mau pengusaha kecil-kecilan pun ayo aja. Kalau zaman sekarang Standar jualan masker saja itu udah Iya. omsetnya luar biasa. betul. Jadi kalau sekarang ini saya akhirnya nggak melihat gini, sebuah kejadian dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat sebuah pelajaran yang luar biasa buat kita. Banyak peluang. Banyak sekali peluang ternyata juga yang bisa dilakukan, dan banyak sekali juga hal-hal yang tadinya kita nggak pikir bahwa bisa kita lakukan, ternyata bisa kita lakukan gitu. Jadi ini apa ya, kalau istilah Bugisnya tuh blessing in disguise. Bugis dari mana nih? Udinese. Jadi ada sebuah berkah di balik sebuah musibah kayak gitu yang kita tidak pernah sangka. Ternyata seperti ini, tadinya kita kan ragu-ragu masih bisa bangkit nggak kira-kira. Tapi banyak kan yang bilang, ini Singapura sudah resesi, Korea sudah mulai resesi, Thailand sudah mulai. Indonesia kok saya masih agak yakin bahwa Indonesia itu masih lebih kuat gitu. Kenapa? Mungkin kalau saya ekonomi Indonesia itu basicnya ada di masyarakat gitu ya. Yang UKM, pengusaha kecil, pedagang kaki lima. Nah, tinggal memang bagaimana kita bisa sama-sama menggerakkan ini pada pedagang kecil UMKM ini untuk sama-sama bisa hidup. Nah, itu yang saya coba praktekkan di warung kopi ini. Gitu. Tapi bagaimana melihat Indonesia ini? Saya pernah dengar ucapannya salah satu profesor di Unhas, katanya Indonesia sebenarnya untuk memulihkan ekonomi di pasca pandemi ini tuh sangat mudah sekali, karena sifat warga Indonesia itu suka belanja, gitu katanya. Bagaimana melihat itu? Apakah itu bisa terbilang? Bisa itu, bahwa kalau mudah untuk dipulihkan di satu sisi mungkin iya, tapi di satu sisi juga dia berat. Beratnya karena apa? Karena kalau saya melihat gini, kalau dikatakan orang Indonesia suka belanja, yang menjadi persoalan adalah sekarang uangnya untuk dipakai belanja itu yang masih kurang kan gitu. Ya, banyaknya orang yang jangan di PHK. jangan sampai niatnya belanja besar, tapi kalau nggak punya kemampuan akhirnya kan daya beli nggak ada gitu. Nah, ini memang kalau saya susah-susah gampang gitu. Kalau dikatakan gampang bisa iya, tapi dikatakan susah juga nggak juga gitu. Jadi memang ya itu tadi, tinggal saya yakin pemerintah akan mampu memberikan sebuah solusi untuk bagaimana kita lebih bertahan lah di masa-masa pandemi ini ya. Pemulihan ekonomi. Iya, harus udah mulai dipikirkan. Kalau salah satu langkah pemulihan ekonomi itu memberikan insentif buat para yang di PHK, ini seperti apa pendapatnya? Itu bagus aja sih. Itu bagian dari, sebenarnya gini, itu bagian menurut saya ya, itu bagian dari bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat gitu. Karena jangan sampai juga akhirnya karena memang sama sekali tidak ada dana untuk melakukan kegiatan ekonomi, akhirnya stop. Nah, ini ekonomi Indonesia kan tumbuh kurang lebih 15 tahun 20 tahun terakhir ini kan selalu di atas 5%. 4%, 5% gitu. Nah, jangan sampai ini sudah pasti akan drop, jangan sampai ngikutin seperti Singapura yang dia akan drop jauh sekali sampai minus. Kita berharap mudah-mudahan tidak, karena Indonesia ini seperti truk yang besar gitu. Karena dia sudah berputar lebih ringan gitu. Kalau kapan dia berhenti, untuk memulainya lagi akan jauh lebih berat. Gitu. Ini pendapat sebagai pedagang kopi aja ya. Jadi banyak hal ya yang bisa dimanfaatkan. Betul. Salah satunya ya mungkin memanfaatkan era digital seperti ini, podcast, bermain YouTube. Tapi saya dengar kayaknya Pak Devo juga sudah mau mulai buat konten-konten YouTube nih. Bagaimana? Ini. Jadi saya
melihat memang akhirnya media sosial itu menjadi salah satu saluran wadah untuk kita berbicara apa yang kita rasakan. Betul. Coba kita berbicara di situ apa yang kira-kira kita bisa tawarkan kepada masyarakat. Kita coba berbicara kira-kira solusi apa yang kita inginkan. Nah, saya melihat media sosial saat ini tepat untuk itu, karena dengan kondisi pandemik mau ndak mau kita bisa melihat bagaimana jumlah traffic penggunaan gadget itu begitu tinggi, penggunaan media sosial itu tinggi. Nah, inilah saatnya menurut saya menjadi kesempatan untuk kita masuk ke situ. Saya melihat ini podcast hanya salah satu cara saja. Saya juga pengen ngikutin Al yang podcast juga. Dan apalagi kalau Al kan menontonnya udah 13 juta 800, itu luar biasa lah gitu. Nah, ini kira-kira apa ini? Judul YouTube-nya atau nama YouTube-nya? Iya, karena saya istilahnya jualan kopi, ya suka nyari teman ngopi. Ya, nanti kita bikin YouTube channelnya itu teman ngopi Devo aja. Teman ngopi Devo. Jadi ya kita ngopi-ngopi, kita ngobrolin apa aja yang lagi heboh, lagi hits. Sambil kita pikirin gitu, kira-kira solusinya kayak gimana ya gitu. Mantap. Berarti bukan cuman ini, harus ada solusi. Bukan cuma diobrolin aja orangnya. Satu, bukan solusi dalam artian yang konkret gitu, tapi paling tidak solusi menurut kita seperti apa. Kemudian kita berharap juga dari situ juga kita bisa mendengarkan cerita-cerita inspiratif. Mungkin ada yang seperti Al dari tadinya yang mungkin nggak kepikiran bikin YouTube, ternyata bikin podcast itu bisa bikin channel, akhirnya didengar orang kan. Sekarang pendapatannya 500 juta katanya Pak. Iya, sekitar jauh di bawahnya. Ya, kurang lebih gitu. Jadi intinya saya melihat bahwa media sosial saat ini adalah sebuah channel yang paling tepat untuk kita berbicara, orang tahu apa yang kita di kepala kita itu apa, maunya kita apa, yang kita tawarkan seperti apa, dan lain-lain. Oke, jadi Sobat Jura jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Pak Devo nanti. Nanti akan ada peluncuran perdana. Akan heboh nanti peluncuran perdana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang di Aljurna. Karena sebelum-sebelumnya vlog-vlog saya Bapak selalu muncul loh. Gitu ya? Luar biasa. Di vlog-vlog saya sebelumnya Bapak selalu muncul, selalu memberikan wejangan. Atau ada quote of the day lagi, karena kemarin waktu itu ada quote of the day. Dan sekarang ini apa quote of the day-nya? Kalau quote saya, karena kebetulan ini kita bicara tentang kopi, maka quote saya adalah tentang kopi. Quote-nya itu adalah gini: kopi itu seperti kehidupan. Asal Anda tahu racikannya, Anda tahu ukurannya, Anda tahu ekspektasi rasanya seperti apa, maka Anda pasti akan menikmati rasanya dengan enak. Menemukan kenikmatan yang pas. Terima kasih. Om Al udah saya diundang jadi tamu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena yang saya tahu Pak Devo ini sangat sibuk sekali, jarang ada waktunya untuk kita. Ini sudah berapa kali saya undang untuk masuk di podcast saya, tapi ini baru kali ini ada waktunya. Iya, namanya juga penjual kopi sangat sibuk ya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih sudah datang. Dan Sobat Jurna, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe my YouTube channel, klik link subscribe di bawah dan klik lonceng, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa. Apa tuh? Seperti yang kita ini. Oh iya betul. Kita sama-sama. Ya. Tetap pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Dan tetap jaga jarak. Oke. Mantap. Jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di Makassar, kalau mau tempat nongkrong yang asik, langsung saja ke Teman Ngopi, Jalan Onta Lama nomor 54 ya? 54. Mantap.
Ditunggu. Terima kasih banyak. See you next time. Bye bye.